Orang-orang di luar sana mungkin bertanya, "Untuk apa sih kamu naik gunung? Lelah mendaki sampai ke puncak, lalu kamu harus turun lagi. Apa sih yang kamu cari? Belum lagi bahaya yang mengintai sepanjang perjalanan." Sepertinya para pendaki hanya sekumpulan orang kurang kerjaan yang rela bertaruh nyawa hanya untuk menaklukkan ilusinya semata. Pernah mendapatkan pertanyaan serupa dari orang tuamu atau teman-temanmu? Sebuah pertanyaan yang bisa dijawab dengan sederhana, tapi bisa juga rumit seperti rumus fisika. Kalau dipikir-pikir, jika hanya ingin menikmati alam dan gunung, bukankah cukup melihatnya dari kaki gunung saja? Bahkan saat ini, kita cukup menonton video dari para pendaki di kanal YouTube-nya. Ada juga YouTuber yang bermodalkan drone mahal, menyajikan pemandangan gunung serta puncaknya dari udara tanpa harus repot mendaki. Selama ada koneksi internet, tak perlu keluar banyak uang, bisa sambil rebahan di kamar, sama sekali nggak capek dan tidak ada risiko apapun. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, mengapa harus mendaki gunung? Silakan temukan jawaban versimu sendiri. Yang pasti sepanjang tahun 2023, sebanyak 9 juta orang Indonesia dan 350.000 orang turis asing yang mendaki gunung-gunung di Indonesia. Masa sih 9,3 juta orang iseng yang naik gunung? Pasti ada kepuasan yang mereka cari, yang tidak ditemukan di rumah atau kota tempat mereka tinggal. Alam memang selalu menyimpan misteri sekaligus jawabannya. Dan saat ini di hadapan kita ada 28 orang siswa yang sedang mengikuti pelantikan untuk menjadi anggota kelompok pecinta alam Trinawa Buana. Trinawa Buana adalah organisasi ekstrakurikuler pecinta alam di SMA Negeri 39 Jakarta Timur. Dan kita lagi istirahat, dan untuk sampai tujuan masih 0,8 mil lagi. Kira di mana? Kita di sini. Di sini. Oh ya. Yang warna biru. Cianjur, Kampung Rambutan. Oke. Kalau di komunitas pecinta alam lain, mungkin kegiatan ini lebih dikenal sebagai Diksar atau Diklatsar, yaitu pendidikan dan pelatihan dasar. Kalau sudah di gunung, gula merah dan permen menjadi istimewa bagi pendaki yang butuh energi. Lain ladang, lain belalang. Beda kelompok pecinta alam, beda pula tradisinya. Tapi ada satu hal yang pasti sama selama pelantikan atau diksar berlangsung, yaitu Pasal 1, senior selalu benar dan harus dihormati. Pasal 2, jika senior melakukan kesalahan, maka ingat pasal 1. Terdengar klise, tapi bukan tanpa alasan. Kakak senior selanjutnya disebut sebagai mentor, yang ditunjuk untuk membimbing Caang, pasti punya pengalaman tertentu yang belum dimiliki oleh Caang tersebut. Mentor berhak menghukum siswa jika dianggap melakukan kesalahan. Kali ini, selain ada sejumlah peralatan penting yang tidak dibawa, Caang ternyata belum hafal lagu Mars Pelantikan. Sudah jadi tradisi selama pelantikan berlangsung, Caang atau siswa akan menyanyikan lagu tersebut sebagai penyemangat. Maka kalian gua hukum 28 seri. Luar biasa Kak Alba, sekali kasih hukuman langsung 28 seri. Gimana cara bayarnya? Oh ya, satu seri sama dengan 10 kali push up. Berarti total ada 280 kali. Berotot nggak tuh? Tapi katanya bayarnya bisa dicicil. Ada-ada aja hukuman dicicil. Eits, ingat pasal 1. Senior selalu benar. Itulah pentingnya melaksanakan tugas. Seremeh apapun, kerjakan saja dulu.
walau sekadar hanya menghafal lagu Mars Pelantikan. Kira-kira seperti ini lagunya. Untuk mengikuti latihan yang kasih apa boceng mau? Boceng. Mau makan jalan jongkok, sudah makan lompat kodok. Kudi caci, kudi mati, kudi bentak-bentak. Duhai seniorku, engkau tajam sekali. Seniorku betapa jeli mata-mata. Tahukah engkau apa isi hatiku? Ku cinta padamu, sayang padamu. Lagi. Bangun pagi-pagi menuju merah hati. Mau makan jalan jongkok untuk mengikuti latihan yang Enggak salah bisa. Enggak salah bisa. Sepertinya lagu Mars Pelantikan harus segera dibakukan. Makin kesini tampaknya makin kesana. Terjadi distorsi nada dan irama. Tapi anehnya, kita punya lagu Mars Pelantikan. Kok Mars Tinawa Buana belum ada? Bagaimana ini abang kakak? Kami kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp. Vegetasi di sekitar jalur berupa hutan pinus atau tusam yang dikelola oleh perhutani. Tumbuhan pakis menyelimuti lantai hutan, sesekali diselingi pohon semak lainnya. Makan lompat kodok, kudi caci, kudi maki, kudi bentak-bentak. Duhai seniorku. Rilisnya film 5 cm tahun 2012 lalu memicu tingginya minat mendaki gunung di kalangan muda-mudi. Gunung menjelma menjadi destinasi baru untuk mereka yang hobi traveling atau yang sedang mencari jati diri, bahkan pelarian akibat patah hati. Jepret foto sana-sini, posting di sosial media sebagai bukti eksistensi. Sayangnya, FOMO ini tidak diimbangi dengan pengetahuan untuk berkegiatan dan bertahan hidup di alam bebas yang mumpuni. Seringkali jatuhnya korban jiwa atau tersesat saat mendaki gunung disebabkan karena minimnya pengetahuan dan perlengkapan dari si pendaki. Berbekal carrier dan gear mahal saja tidak cukup, Besti. Banyak ilmu yang mesti dipelajari, mulai dari packing, tali temali, rappelling, panjat dinding, manajemen pendakian, dan masih banyak lagi. Dengan bergabung ke dalam organisasi pecinta alam, kita akan mendapatkan bekal pengetahuan minimal sebelum melakukan sebuah pendakian, sehingga risiko bisa dikurangi. Panjang kepala banget ini udah. Kayak gini mah easy, bro. Nah, gaya bicara meremehkan seperti tadi jangan sampai terucap selama pendakian ya. Kita tidak selalu bisa memprediksi kondisi seperti apa yang akan kita hadapi nanti. Ingat pepatah, mulutmu harimaumu. Tetaplah humble, tetaplah rendah hati. Walau sudah sempat packing ulang, dan Kak Gigi sudah berbusa menyampaikan materi packing, tetap saja ada siswa yang carrier-nya kurang rapi atau miring-miring. Ada juga yang masih memegang peta di tangan, yang tentunya membuat pergerakan kurang nyaman. Mohon dimaklumi.
Ini adalah pelantikan pertama yang dilaksanakan di hutan langsung setelah 7 tahun atau lebih mungkin. Sudah cukup lama sejak ada pembatasan aktivitas pecinta alam oleh sekolah, disusul pandemi COVID-19. Paling mentok pelantikan dilakukan di bumi perkemahan Cibubur. Mohon diambil baiknya saja. Yang belum sempurna akan kami perbaiki di kemudian hari. Salut untuk Kak Restu, yang sudah tidak lagi muda, namun tetap mengikuti long march sambil membawa carriers-nya sendiri. Apalah saya yang hanya membawa tas lempang. Untungnya saya punya sedikit alasan, karena menugaskan diri sendiri sebagai kameramen. Kalau bawa carrier, nanti tangan saya bisa bergetar. Ini berapa kali ikut latihan? Raut wajah lelah mulai terlihat, keringat mulai menetes, dan dahaga mulai terasa. Terutama bagi siswa yang carrier-nya besar dan bebannya berat. Teman yang semula ceria, perlahan mulai lebih banyak diam. Tandanya harus segera beristirahat dan minum bareng seteguk. Tenang aja, kita datang malam juga selalu aja udah. Yang penting semua. Ini lagi kulkas 15 pintu di bawah. Ini lagi kulkas 15 pintu di bawah. Buat gua. Aku kalau kosan gue ditinggal ngeri jambret. Siapa namanya? Kosan dia. Enak. Enggak. Serius itu, enak apa enggak? Enak. Udah bagi. Mantap. Seger banget gila airnya. Coba. Gula aja juga ngiler. Coba dong. Semua seger banget kan. Kayak aku ya. Iya segera. Nungguin ya. Lama banget, Doto yang haus bukan lu doang. Nikmat mana yang kau dustakan? Boleh gitu. Betul. Seger banget gila. Kerin PA tuh. Muter lagi. Apa enak ini enak? Coba. Cobain. Enggak. Ini dari mata Ini air. murni mata air ini. Serius. Nungguin ya. Dari berbagi minum seperti ini, kita bisa mengenali karakter teman kita. Ada yang meneguk secukupnya, ada pula yang menenggak seperti unta, banyak dan berkali-kali. Ada juga yang memilih tidak minum karena belum terlalu haus, memberikan jatahnya untuk temannya yang lain. Nah, kamu tipe yang mana? Yang pasti, ini jadi perkenalan pertama mereka dengan air Gunung Salak. Rasanya dingin, segar, dan mungkin ada manis-manisnya. Tapi ini gratis tentunya. Kami terus mendaki, selangkah demi selangkah melewati jalur yang berupa tanah. Berjalan beriringan di antara deretan pohon tusam. Batangnya yang gelap, tumbuh tegak dan gagah. Kontras dengan ribuan daunnya yang seperti jarum tampak hijau keabuan terpapar sinar matahari sore yang kuning keemasan. Ini baru di kaki gunung, namun lanskap sore ini begitu indah. Kami sangat bersyukur hampir seharian ini cuaca cerah, membuat perjalanan menjadi lebih mudah. Sayup suara teriakan Trinawa terdengar, namun tidak berasal dari rombongan. Waduh. Aduh, beradu dulu. Siman dulu. Wah. Sepertinya base camp sudah dekat. Oh, berarti bentar lagi dong kalau udah ada. Semangat terus. Bentar lagi guys. Gampang. Easy. Capek. Oh, minta dibikin capek. Gak ada. Ngeri. Ayo, semangat. Semangat, Kak. Ayo. Mantap. Nah, dikit lagi. Lagi kan? Ya.
Langit udah kelihatan. Mantap. Nah, nih main maling mangga siapa ini? Alhamdulillah. Bersama Thanos menjadi sweeper. Hal pertama yang dilakukan setelah sampai tujuan adalah segera mendirikan tenda. Hal ini dikarenakan hujan bisa turun sewaktu-waktu. Siswa akan mendirikan bivak ponco dan tenda dom. Ponco yang dimaksud di sini adalah mantel hujan yang biasa digunakan TNI. Gegara kurang membawa tali, ada kelompok yang terpaksa menggunakan polis lain. Tapi putus akhirnya. Padahal daftar peralatan sudah diberikan jauh-jauh hari. Di alam seperti ini, peralatan adalah nyawa. Walau sedikit berat, tetap harus dibawa agar tidak repot sendiri nantinya. Malam ini, siswa akan tidur di dalam bivak. Tenda dom hanya untuk siswa perempuan dan untuk berjaga-jaga seandainya turun hujan dengan intensitas tinggi. Bivak digunakan hanya untuk keadaan darurat. Ya, maka hanya 15 menit. Kecepatan jadi kunci. Bayangkan kalau kalian sampai sini sudah mendung, udah hujan rintik-rintik. Sudah waktunya kalian untuk ngecamp. Tapi masih hujan. Buka tenda butuh waktu berapa lama? Tenda kalian paling bawah. Kenapa 3 dan 4 udah bawah? 4 ya? Kenapa nggak bawa? Nggak ada yang punya. Oke, untuk apa? Oke, kalian sadar ya, Bu. Dan sekali lagi, tim yang terlambat membuat bivak akan mendapatkan sanksi. Baru satu. Sementara kondisi di tenda Caang sedang sibuk-sibuknya, suasana di tenda panitia begitu tenang dan santai. Ngobrol di sore hari yang cerah namun sejuk, di tengah pelantikan berlangsung merupakan barang mewah. Topik pembicaraan biasanya seputar kabar terkini kondisi Trinawa di sekolah dan kabar kakak-kakak alumni, serta nostalgia masa lalu. Enggak, jadi pas aku mau plan kan, minta kelas saya bilang gitu. Iya, ke Pak Ben. Maksudnya mereka yang aku suruh minta gitu kan. Terus akhirnya mereka usahain ke OSIS ya, buat pinjem kelas. Saya bilang ngapain? Top banget deh. Ini udah anginnya kenceng banget nih. Seger. Setelah makan malam, siswa berkumpul membentuk lingkaran mengelilingi api unggun. Untungnya ada lampu senter sambil menunggu api menyala. Acara malam ini akan dipimpin langsung oleh Kak Gigi. Selain evaluasi kegiatan hari ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Kita bisa sama-sama terbuka. Boleh ya? Dalam hidup itu ada life changing moment. Pertanyaan itu gampang aja, gue mau sharing aja dari teman-teman semua. Lu ngapain sih ikut Trinawa? Menurut harapan lu kayak apa sih? Lu sama sebelah lu, sebelahnya berhadapan sekarang. Yuk. Pertanyaannya adalah sebenarnya harapan lu ikut Trinawa kayak apa sih? Bebas aja ya, bebas aja ya. Mencintai alam lagi.
Wajar. Ya kalau dulunya bagus. Ada perempuan. Cara gue nggak kepala. Sebenarnya motivasi. Gede banget ya? Ceritain sih, yang diceritain sama Iksan. Ya jadi Iksan masuk Trinawa karena Kurang kenceng. Iksan masuk Trinawa karena awalnya dia naik gunung itu cuman asal-asal naik gunung aja, cuma buat main-main. Terus dia masuk Trinawa buat nambah ilmunya dia, buat ya misalnya buat pasang tenda, terus buat survive di alam gitu-gitu, terus buat tambah pertemanan juga kata dia. Oke, berarti mirip ya sama siapa tadi? Ucup. Sama ya, lu pengen belajar lebih banyak di alam gitu ya. Lebih banyak pecinta alaman ya, sama kayak Afan sama Isan ya. Oke, ada lagi tambahin? Sana mau nambahin? Nah. Oke. Enggak perlu gua tunjukkan. Ayo sebelah kiri gua siapa aja? Pasang. Teman-teman kamu. Jadi motivasi Pandia itu untuk mengikuti eskul Trinawa itu untuk mengembalikan eskul itu seperti dahulu lagi. Wih, kayak gimana tuh? Kan sempat vakum muka. Oh, kira enggak dulu gua di gitu. Jangan. Oh, enggak juga nih. Gitu ya. Kayak lebih lebih lagi anggotanya. Oke, lebih banyak anggotanya. Yang cerita Ikman bukan lu. Ayo. Oh iya. Mas, Udah di situ. situ doang. Iya. Cerita lu gitu doang tadi. Iya. Cengar-cengir mulu kayak ayam. Ya Allah. Pan. Applause dong buat Pandia sama Ikman. Thank you ya. Gua belum denger ceweknya nih. Yuk, depan. Ilona, Karen sama Aca ini kelas berapa ya? 11. Semuanya kelas 11? Oke. Cak, ceritain yang diceritain Pram. Jadi katanya dia tuh udah sempet pernah masuk kepala, Oke. cuman katanya masih sepi. Oke. Terus kelas 11 dia mulai aktif lagi karena katanya FOMO. Oke, oke, nice. Sempet gak dibolehin gitu sama mamanya. Oke. Tapi akhirnya Anak mama juga ya berarti ya? Oh, enggak gitu ya, bukan gitu maksudnya. Maaf. terus ya udah akhirnya dia bisa masuk. Terus harapannya dia Oke. pengen lebih sering kayak gini lagi. Oke. Harapannya semoga sering kayak gini lagi. Oke, thank you. Applause dong buat Pram sama Aca. Ya. Arya tuh dia baru tahu ada ekskul ini dari kelas 11. Oke. Dari temennya si Iwan itu. Oke. Si Iwannya nggak ada. Iwannya malah nggak ikut. Nikah. Oke. Iwannya nikah. Kondangan. Kakaknya nikah. Oh, kakaknya nikahan. Kaget gua. Oke. Lanjut. Gimana? Bahaya. Trinawa karena emang dia tuh suka sama alam. Oke. Tadi juga aku sempat nanya iya, nggak apa-apa. Dia juga dia lebih suka yang hijau-hijau kayak gini. Oke, suka gunung gitu ya. Oke, nice. Terus dia tuh juga harapan dia tuh dia pengen buat diri dia disiplin masuk Trinawa ini. Oke. Sama pengen nguatin fisik dia. Wow, oke. Tepuk tangan tuh buat si Arya ya. Nice. Keren. Thank you Ilona. Iya. Terima kasih juga sudah jadi pendengar yang baik ya. Pasti Arya senang juga tuh. Dengerin. Berbangga. Kerin. Kamu orang Saya nggak cerita nggak? Hah? Saya nggak usah cerita. Nanti abis ini. Pengen banget didengerin. Bisa aja. Silakan ceritakan yang kamu ceritakan ke siapa? Dika. Ya alasan aku pengen ikut. Alasan saya pengen ikut. Nggak apa-apa, saya boleh. Kamu galau banget. Alasan saya pengen ikut Trinawa Oke. karena terinfluence dari video-video di YouTube, di Reels Oke. kayak tentang alam. Ada ya? Ada. Terus latihan fisiknya rame-rame, aku biasanya sendiri nggak enak. Oh, jadi lebih senangnya latihan. Oke. Lalu? Lalu harapan aku supaya yang ceweknya lebih banyak lagi. Iya. Oke, menarik. Harapan yang sangat sulit. Oke. Thank you, Kerin. Plus dong buat Kerin. 10 aktif selama 3 bulan tuh. Oke. Tapi abis itu udah jarang. Oke. Itu skip ke kelas 11. Kelas 11 dia ngambil ekskul futsal juga, jadi jarang ekskul Trinawa juga. Akhirnya kan di vakum juga. Terus baru aktif lagi pas kelas 12. Oke.
Terus kan kemarin ekskul Trinawa sempat naik ke Gunung Gede. Nah sebenarnya Fitra mau banget ikut, cuman karena ada masalah waktu itu, jadi belum bisa ikut. Jadi pas ada info kalau mau ke Gunung Salak, dia mau banget ikut. Terus harapannya Fitra, dia ikut ekskul Trinawa itu, pengen bisa naik gunung, pengen bisa bikin tenda, pengen bisa masak sendiri, makan es krim. Belum ya emang ya? Belum bisa. Oke, nice. Terus pengen bisa survival lah sama orang lain juga. Oke. Udah itu. Buat Fitra sama buat berpetualang. Juga karena cita-citanya dia TNI, yang dimana banyak pelatihan TNI itu di hutan-hutan, jadi dia bakal tahu lebih lanjut di apa? Iya, di hutannya kayak gimana. Terus harapannya dia buat Trinawa, semoga kedepannya lebih seru, semoga kedepannya lebih rame, nggak sepi lagi, terus juga lebih solid, sama pastinya lebih seru lagi. nice, thank you Devara sama Rangga berapa? 12 juga. Oke, thank you, kembali ke Alang. Udah ngikutin sama kayak Peter tadi, tapi ada diajak sama nggak tahu sama siapa katanya. Terus dia tuh emang katanya orang katanya buat sama yang baru-baru, dia suka banget sama kayak lingkungan baru. Terus dia tuh sebenarnya pengen kelas 11 tuh pengen ngikutin ekskul lagi, tapi karena angkatan atas nggak ada sama nggak gerak, terus dia mager-mageran. Terus harapannya dia katanya semoga bisa lebih berkembang lagi habis ini. Ya. Oke, singkat kok buat Mas Daniel. Silakan kembali ke alam kalian. Thank you. Bukan berarti juga akhirnya kita cuma hahihi gitu, nggak juga. Kita coba di tengah. Katanya tadi ya biar bisa masak tenda sendiri, masang tenda sendiri, ya. Masak sendiri. Aturan kedua nih ya. Sebelum kita mulai ya, gue pengen disiplinnya mulai ditingkatin. Dari tadi saya dengar tuh kenapa masuk Trinawa, ada yang karena lihat YouTube ya, perjalanan wisata, ada yang pengen macam-macam lah, yang sifatnya tuh hanya seremonial. Bagi saya seremonial, senang-senang, tahu alam, mendaki, banyak teman. Tapi nggak ada satupun yang saya dengar, saya ingin berorganisasi Kak, saya ingin belajar berorganisasi. Trinawa bukan hanya naik gunung, bukan hanya masuk hutan, latihan navigasi, panjat tebing, bukan. Trinawa juga berorganisasi. Dari organisasi itu karakter Trinawa akan tumbuh sampai sekarang tidak punah Trinawa karena karakter berorganisasinya. Untuk sejarah Trinawa Buana, ada yang tahu kapan Trinawa Buana dikukuhkan, disahkan tahun berapa? Oktober 85. Oke. Awalnya dari awalnya kakak-kakak kalian, senior-senior kalian ini adalah anggota PMR. Awal Trinawa terbentuk itu adalah PMR. PMR sering latihan di Kelapa Nunggal. Akhirnya lama-lama beberapa orang mencetuskan ide untuk membuat suatu organisasi pencinta alam. Akhirnya mereka sepakat, anggota PMR juga anggota pencinta alam. Tahun 85, Trinawa tahun 85 juga. Nah ini sebelumnya pendidikannya itu pada saat liburan Juni Juli lah, kira-kira dulu liburan itu. Nah namanya Kak Rubianto Muhajir, dia perwira karir di Angkatan Udara terakhir, nggak tahu mayor atau letkol, tapi dia sengaja mempensiunkan dini, dia nggak melanjut lagi di dunia kemiliteran,
aktif di salah satu Pertamina ya. Nah itu aja. Nah tahun itu saya waktu itu kelas 2 ya, nggak kebayang itu. Beliau datang ke sekolah itu bawa formulir. Nah, bawa formulirnya 5. Dia bilang 4. Gua ikut ini nih kegiatan nih katanya. Lu pada ikut katanya kan gitu. Nah itu ditawarkannya ke angkatan saya. Nah jadi ada 4. Nah dia udah ngisi, yang 3 lagi belum diisi. Akhirnya apa sih kegiatannya itu? Formulir itu adalah formulir pendaftaran pendidikan dasar Wanadri 1990. Nah itu nggak kebayang lagi tuh, saya dulu Wanadri itu apa nggak tahu ya, karena yang saya tahu itu dulu UI, katanya ada mencinta alamnya Mapala UI. Nah ini Wanadri itu, nah, itu saya dibawa langsung ke situ Lembang, silakan bergabung mengikuti pendidikan itu. Biasanya pendaki akan sampai tempat camp saat sore atau malam hari. Di sini ketua tim dapat membagi timnya setidaknya menjadi 2 atau 3 bagian. Ada yang bertugas memasang tenda, ada yang mengambil air, dan ada yang memasak air hangat atau menyiapkan makan malam. Jangan sampai ada anggota tim yang cuma duduk-duduk saja karena tidak tahu harus berbuat apa, kecuali jika kurang sehat. Jadi, disinilah kekompakan tim diperlukan. Ketua harus pandai mendelegasikan pekerjaan, anggota pun aktif bergerak dan bertanya. Jangan hanya diam menunggu instruksi. Kondisi bivak siswa tampaknya lebih buruk dari tenda pengungsi. Maklum saja, ini pelantikan, serba cepat dan darurat. Bukan camping ceria bersama keluarga dengan fasilitas serba ada. Tapi justru disinilah sumber cerita di masa tua. Tetap bertahan di tengah keterbatasan. Buah 1 aja. Emang udah kenyang semua? Belum sih, masih butuh nyemil. Nah, itu aja. Tolong tuh untuk Nggak lihat, itu lagi bikin api dia. Mari kita room tour bivak siswa sejenak. Kapasitas bivak mungkin agak sesak untuk 6-7 orang. Ada matras tidur tanpa alas tenda. Untungnya tidak hujan. Ada keril di tepi tenda bisa digunakan sebagai alas kepala. Dan apalagi? Ya, segitu saja. Sederhana bukan? Besok akan menjadi perjalanan menantang karena siswa akan bertolak ke Kawah Ratu. Simak kelanjutannya di part 3.